Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Kinasi Kirani dengan NIM 1251504 dari Prodi Teknik Geologi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan 8. Halo semua, perkenalkan nama saya Yolanda dengan NIM 125430129. Di sini saya akan mengerjakan tugas madas nomor 2 dan nomor 3. Perkenalkan, saya Nadif Musyafa dengan NIM 125370051 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya ingin mengerjakan tugas matematika dasar nomor 1 dan nomor 9. Perkenalkan, nama saya Reksa Divai Brizilibi dengan NIM 125210154 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 4, 4, 6, dan 7. Pada soal nomor 1, kita diharuskan menentukan domain fungsi dengan persamaan yang telah diberikan dalam soal. Persamaannya adalah dalam kurung x kuadrat min 2x per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memfaktorkan pembilang dan penyebut. Hasil pemfaktorannya adalah x dalam kurung x min 2 per x dalam kurung x kuadrat min 2x min 3. Selanjutnya, kita akan mencari angka yang jika dikalikan hasilnya min 3 dan jika dijumlahkan hasilnya min 2 untuk menyederhanakan persamaan ini. Di sini kita mendapatkan angka yaitu min 3 dan 1, yang dimana nanti kita akan mendapatkan persamaan x dalam kurung x min 3 dalam kurung x plus 1. Langkah selanjutnya di sini kita menentukan nilai yang bisa membuat penyebut tersebut menghasilkan angka 0. Di sini kita mendapatkan x sama dengan 0, x sama dengan 3, dan x sama dengan min 1. Kenapa? Karena jika x sama dengan 0, ketika kita substitusikan ke sini, semua x-nya akan berubah menjadi 0. Dan jika dikalikan, 0 dikali dengan 0 dikurang 3 dikalikan dengan 0 tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan x sama dengan 3. Jika kita substitusikan ke x min 3, hasilnya di sini bakal 0 dan semua bilangan yang sebelah kiri akan 0. Begitu juga dengan min 1 ketika kita substitusikan ke x plus 1. Dengan begitu, kita mendapatkan domain fungsi, yaitu x tidak sama dengan min 1, 0, dan 3.
Pada soal nomor 4 diketahui fungsi f sama dengan x kuadrat min 4x dan plus 4 dengan domain semua itu bilangan real. Langkah pertama, kita ubah bentuk fungsi tersebut menjadi bentuk fungsi kuadrat sempurna. Jika kita faktorkan, maka kita akan memperoleh f sama dengan x min 2 kuadrat. Dengan bentuk ini, kita bisa lebih mudah menentukan fungsi. Karena bentuknya adalah kuadrat, maka nilai x min 2 kuadrat ini tidak pernah negatif. Kuadrat suatu bilangan selalu bernilai 0 atau positif. Kita mencari nilai paling kecil. Di sini kan kita punya x min 2 kuadrat, itu sehingga x akan menjadi 2. Jika kita substitusikan f itu adalah 2, maka menjadi 2 min 2, 2 minus 2 dikuadratkan, yang akan menjadi, hasilnya akan menjadi 0. Jadi nilai minimum fungsi adalah 0. Karena domainnya adalah semua bilangan real dan fungsi berbentuk parabola terbuka ke atas, maka nilai fungsi akan terus bertambah besar tanpa batas. Jadi dapat disimpulkan bahwa range fungsi adalah semua bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0, yaitu range f sama dengan 0 tertutup dan infinity tak terbatas. Nomor 5 yaitu fx sama dengan x min 1 per x plus 2, yaitu diubah jadi y sama dengan x min 1 per x plus 2. Mereka sederhanakan jadi y x plus 2 sama dengan x min 1. Jadi xy plus 2y sama dengan x min 1. Xy min x sama dengan min 2y min 1. X per kurung y min 1 sama dengan min 2y plus 1. Jadi hasilnya x sama dengan min 2y plus 1 per y min 1. Hasilnya y sama dengan 1 tidak sama dengan 0. Kalau dalam notasi himpunannya adalah y bilangan real, y tidak sama dengan 1. Notasi intervalnya adalah min tak hingga, 1 digabung jadi 1 dan tak hingga. Untuk soal nomor 6, diketahui di sini bahwa f itu adalah akar x plus 9, g adalah akar 1 min x, dan h adalah akar x kuadrat min 2. Di sini kita diminta menentukan domain dari f minus g dikali x dan f dibagi h dikali x, serta menghitung beberapa nilai fungsi. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu f min g kali x. Karena terdapat akar, maka syaratnya bagian dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk fungsi fx-nya, syaratnya itu adalah x plus 9 lebih besar sama dengan 0, dan x lebih besar sama dengan min 9. Dan syarat untuk fungsi g itu adalah 1 min x lebih besar sama dengan 0, dan x lebih kecil sama dengan 1. Karena operasi pengurangan memiliki domain irisan dari kedua fungsi, maka kita akan ambil nilai yang memenuhi kedua syarat. Sehingga domainnya adalah min 9 lebih kurang dari x lebih kurang dari sama dengan 1. Jadi kita akan mendapatkan domain dari f minus g itu adalah min 9 tertutup dan 1 tertutup. Lanjut ke bagian domain f dibagi h dan dikali x. Untuk pembagian fungsi ada dua syarat. Pertama, fungsi di pembilang harus terdefinisi. X plus 9 lebih besar sama dengan 0, dan x lebih besar sama dengan min 9. Dan kedua penyebut tidak boleh 0. Di sini kita dapati x kuadrat minus 2 tidak sama dengan 0, yang akan diubah menjadi x kuadrat plus minus akar 2. Jadi domainnya di sini adalah semuanya x lebih besar sama dengan minus 9 kecuali x yang tadi plus minus akar 2. Dan di sini domainnya kita mendapatkan domain f dibagi h itu sama dengan minus 9 tertutup, infinity tak terbatas, dikurangi plus minus akar 2.
Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya yang masih di subbagian 2 ya, subbagian yang ke-6. Menghitung F min G dikalikan 0. Kita substitusikan X itu sebagai 0. Di sini kita mendapatkan F itu akar 9 yang kita simplifikasi menjadi 3. G itu adalah 0 yang akan menjadi akar 1. Kita ambil saja 1. Maka di sini F minus G itu adalah sama dengan 3 F minus G kali 0 itu sama dengan 3 minus 1 yang hasilnya adalah 2. Selanjutnya adalah menghitung F dibagi G ya dikali minus 5. Pertama kita akan mensubstitusikan si X yang minus 5 ini kepada F dan G. F minus 5 akan diubah menjadi akar 4 yang akan menjadi 2. Dan G minus 5 adalah akar 6. Sehingga F dibagi G akar minus 5 dikali minus 5 itu sama dengan 2 dibagi akar 6. Nah jika dirasionalisasi akan menjadi akar 6 dibagi 3. Lanjut ke soal nomor 7. Di sini diketahui fungsi F itu akar X plus 3 ya. Dan G adalah 1 dibagi X minus 2. Yang diminta di sini adalah domain dari F bundaran G yang akan saya singkat menjadi FOG dikali X dan GOF dikali X. Yang ditanyakan kedua adalah nilai FOG dikali 3 dan GOF dikali minus 2. Lanjut ke tahap pertama ya, domain FOGX. Pertama kita bentuk komposisinya FOGX. FOG dikali X sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X dalam kurung tutup kurung sama dengan akar 1 dibagi X minus 2 ditambah 3. Yang jika kita telah sederhanakan menjadi akar 3x minus 5 dibagi x minus 2. Jadi di sini syaratnya kita peroleh x itu tidak sama dengan 2. Dan 3x itu minus 5 dibagi x minus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari analisis standar diperoleh domain minus tak terhingga dan 5/3 gabungan dari 2 dan tak hingga. Artinya semua bilangan kurang dari atau sama dengan 5/3 serta semua bilangan lebih dari 2. Sekarang kita cari komposisi yang kedua, GOF kali X ya. Di sini kita akan mendapati 1 dibagi akar X plus 3 minus 2. Karena ada akar dan ada penyebut, maka ada 2 syarat di sini. Isi akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Terus X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Dan X lebih besar atau sama dengan minus 3. Yang kedua, penyebut tidak boleh 0. Akar X plus 3 minus 2 tidak sama dengan 0. Jadi domainnya di sini adalah minus 3 tertutup dan tak terhingga kecuali X sama dengan 1. Nah, lanjut di pertanyaan berikutnya ya, yang FOG X-nya itu 3. Kita hitung bertahap. G3 sama dengan 1 dibagi 3 minus 2 sama dengan 1. Kemudian F, jika F adalah 1, maka akar 1 plus 3 hasilnya adalah 2. Jadi FOG dikali 3 itu sama dengan 2. Sekarang nilai GOF yang dikali minus 2. Hitung dulu si fungsi F-nya.
Jika f adalah minus 2, maka akar minus 2 plus 3 akan menjadi sama dengan 1. Lalu jika fungsi g itu adalah 1, maka 1 dibagi 1 min 2 akan menjadi minus 1. Sehingga fungsi GOF yang dikalikan minus 2 itu akan menjadi minus 1. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 2. Yaitu jadi x-nya diganti jadi a, yaitu fa sama dengan a pangkat 3 min 2 dan diganti juga fv yaitu sama dengan b pangkat 3 min 2. A pangkat 3 min 2 sama dengan b pangkat 3 min 2. Lalu diturunin jadi a pangkat 3 min 2 plus 2 sama dengan b pangkat 3 min 2 plus 2. Jadi hasilnya ini 2 min 2 plus 2 masing-masing dicoret. Dan yang 2 sama 2 juga dicoret. Jadi sisa a pangkat 3 sama dengan b pangkat 3. Lalu diakarin jadi akar 3 A3 sama dengan akar 3 B3. Jadi A sama dengan B. Karena asumsi FA sama dengan FB menghasilkan bahwa A sama dengan B, jadi fx sama dengan x pangkat 3 min 2 terbukti fungsi salah satu aljabar. Terima kasih. Pada soal nomor 9, kita diberikan fungsi fx yaitu 2x plus 3 per x min 1 dengan x tidak sama dengan 1. Pada permasalahan pertama, kita diharuskan menentukan apakah fungsi fx merupakan fungsi 1,1. Dalam menentukan fungsi 1,1, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan permisalan dengan mensubstitusikan fx menjadi fa dan fb. Di sini setelah kita melakukan substitusi fx menjadi fa dengan fb, kita melakukan perkalian silang kepada fa dengan fb. Di sini kita mendapatkan hasil perkalian silang sebagai berikut. Lalu kita jabarkan hasil perkaliannya. Nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita menyederhanakan variabel persamaan ini. Nanti kita akan mendapatkan persamaan yang sudah disederhanakan yaitu min 2a plus 3b sama dengan min 2b plus 3a. Selanjutnya kita memindahkan variabel yang sama ke ruas yang lain. Oke, di sini contohnya min 2a dapat kita pindahkan ke ruas yang di sebelah kanan berdampingan dengan 3a. Selanjutnya di sini kita mensubstitusikan. Setelah kita memindahkan variabelnya ke ruas yang lain, kita substitusikan, nanti kita akan mendapatkan hasil 5b sama dengan 5a. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya fx merupakan fungsi 1,1. Mengapa? Karena syarat utama fungsi dapat disebut fungsi 1,1 itu jika tidak ada kedua nilai x yang berbeda. Di sini kedua nilai x-nya memiliki nilai sama yaitu 5b dan 5a. Atau mungkin dapat disederhanakan menjadi b sama dengan a. Seperti itu. Masih di soal yang sama, yaitu soal nomor 9 dengan permasalahan yang berbeda, di mana kita harus menentukan fungsi inversnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan perubahan bentuk antara fx menjadi y, yang dimana nanti kita akan melakukan perkalian silang antara y dengan 2x plus 3 per x min 1. Nanti kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita melakukan penyederhanaan bentuk dan nanti hasilnya seperti ini. Dan nanti kita akan melakukan perpindahan antara variabel 2x ke kiri dan variabel min y ke kanan. Selanjutnya kita melakukan pemfaktoran antara yx min 2x. Nanti hasil pemfaktorannya adalah x dalam kurung y min 2. Di sini kita dapat melakukan kita dapat mengembalikan bentuk awalnya, yaitu menjadi x sama dengan y plus 3 per y min 2. Di sini kita mengembalikan bentuk y menjadi fx, yaitu f inverse x plus 3 per x min 2 dengan x tidak sama dengan 2.